Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas materi matematika, yaitu metode eliminasi Gauss-Jordan untuk 3 variabel menggunakan Excel. Di sini sudah saya cantumkan satu soal. Tentukan himpunan penyelesaian SPL berikut. Terdapat 3 persamaan dengan 3 variabel. Kita diminta untuk menentukan himpunan penyelesaiannya atau HP-nya. Di sini juga sudah saya cantumkan trik ya untuk membuat rumus ya. Ada 2 trik. Yang pertama, menjadi 1, silahkan teman-teman bagi dengan bilangan tersebut ya. 2, menjadi 0, teman-teman harus kaitkan 2 baris ya. Kemudian menggunakan pengurangan, kemudian letakkan bilangan yang ingin dijadikan 0 di depan baris kedua ya. Ini adalah triknya untuk memudahkan membuat rumus. Kemudian di sini juga sudah saya cantumkan bentuk eselon baris tereduksi. Ini khusus untuk SPL yang memiliki satu himpunan penyelesaian ya. Jadi nanti kita akan arahkan matriknya membentuk eselon baris tereduksi. Bentuknya adalah seperti ini, matrik identitas. Oke, kita langsung saja akan bahas ya. Langkah pertama, kita harus mengubah SPL ini ke dalam bentuk matrik ya. Di sini sudah ada kolom X, Y, Z ya, yang kita isikan dengan koefisien variabel tersebut. Kita awali dari X ya. Di sini kita akan tuliskan koefisien dari variabel X, yaitu 4, 3, 2. Kita ketikkan di sini 4, 3, 2. Berikutnya kita akan tuliskan kolom Y. Ini untuk koefisien variabel Y, yaitu 3, 5, negatif 7. Berarti kita ketikkan di sini 3, 5, negatif 7. Kemudian kolom Z kita isikan dengan koefisien variabel Z, yaitu 1, negatif 4, kemudian 9. Dan yang terakhir adalah ruas kanannya, yaitu 29, 22, dan negatif 11. Oke, kita sudah berhasil mengubah SPL ke dalam bentuk matrik. Selanjutnya, matrik ini harus kita arahkan atau kita ubah menjadi eselon baris tereduksi. Ini bentuknya. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan, mengubah di sini harus 1. Yang tadinya 4 di sini ya, kita harus ubah menjadi 1. Kita lihat triknya. Menjadi 1, silahkan bagi dengan bilangan tersebut ya. Berarti di sini kita tuliskan dulu rumusnya. Yang akan diubah menjadi 1 ini terletak di B1 ya. Sini kita tulis B1, kemudian dibagi dengan bilangan tersebut yaitu 4. Nah, 4 di sini kita ambil secara general saja. Letaknya di mana 4 ini? Di B1. Berarti di sini kita tulis juga B1. Jadi rumusnya untuk mengubah 4 ini menjadi 1 adalah B1 dibagi B1. Ini kita gunakan secara umum ya.
Jadi bisa diganti dengan SPL yang lainnya. Berarti di sini kita akan ubah 4 menjadi 1 dengan menggunakan rumus B1 bagi B1 sama dengan B1-nya mana? 4 ya, dibagi dengan B1 lagi 4. Nah, seperti ini. Kalau sudah, jangan terburu-buru di enter. Kita harus kunci dulu pembaginya ya. B3 di sini pembaginya, tekan F4 ya. Akan muncul simbol dolar seperti ini, artinya pembaginya tidak akan berubah, yaitu 4 di sini ya, di baris pertama kolom pertama. Oke, kalau sudah silakan teman-teman enter. Nah, diperoleh 1. Selanjutnya tinggal kita drag ya ke kanan. Nah, seperti ini ya. Ini adalah B1 yang mengalami perubahan dengan rumus B1 bagi B1. Kita lihat untuk B2 dan B3 tidak ada rumusnya di sini. Artinya elemennya tetap sama seperti matriks sebelumnya. Jadi sama dengan ya, di sini tinggal klikkan 3, kemudian enter ya. Kemudian kita drag ke kanan ya. Kemudian B3 juga sama, tidak mengalami perubahan, sama dengan kita klikkan 2 seperti ini, kemudian enter, drag ke kanan. Oke. Kita berhasil mengubah menjadi 1 seperti ini ya. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Kita lanjutkan ya ke OBE kedua. OBE kedua di sini kita harus mengubah di bawah 1. Nah, ini adalah 1. Kita sebut sebagai 1 utama ya. 1 utama ini di bawahnya itu harus 0 ya. Kita awali dari yang di sini dulu ya. Ini kita harus ubah menjadi 0. Kita terapkan ke soalnya, berarti 3 ini harus diubah menjadi 0. Berarti letaknya di sini. Kita buat dulu rumusnya. Menjadi 0, kaitkan 2 baris. Berarti di sini B1 ya. Dengan B berapa? Dengan B atau baris yang memuat 1 utama. Yang 1 kolom dengan angka yang ingin dijadikan 0 ya. Berarti di sini B1 ya. Berarti di sini kita tuliskan rumusnya B2 dikurangi ya 3 kali B1 ya. 3 kali B1 ya. Atau kalau secara umum kita tulis di sini B2 lagi ya. Ini B2 kali B1. Kita akan buat rumusnya di sini ya. Sama dengan B2-nya mana? B2-nya adalah 3 dikurangi B2 lagi, 3 lagi. Tetapi jangan lupa untuk yang B2 kedua ini kita tekan F4. Nah, akan muncul seperti ini. Baru dikali B1. B1-nya adalah 1. Selanjutnya kita enter. Diperoleh 0. Berikutnya tinggal kita drag ke kanan. Kita lihat baris 1 dan baris 3 tidak ada rumusnya. Artinya elemennya sama seperti matriks sebelumnya. Berarti sama dengan. Kemudian kita drag. Ya, B3 juga sama. Karena tidak ada rumusnya. Akan sama dengan matriks sebelumnya. Oke. Kemudian di drag. Nah, ini adalah OBE yang kedua. Kita sudah berhasil mengubah 3 menjadi 0 ya. Berikutnya kita beralih ke OBE yang ketiga ya. Ketiga berarti kita harus mengubah menjadi
0 di B3 di sini ya. Terlebih dahulu kita harus membuat rumusnya. Rumusnya adalah B3 dikurangi B3 dikali satu utamanya, tetap B1. Nah, ini adalah rumusnya. Kita ketikkan di sini sama dengan B3 berarti 2 dikurangi B3 lagi 2. Tapi jangan lupa dikunci atau dikasih dolar dengan menekan F4. Nah, dikali B1. B1-nya adalah ini. Oke. Kita enter. Nah, diperoleh 0. Selanjutnya tinggal kita drag ke kanan. Ya. Kita lihat B1, B2 tidak ada rumusnya. Artinya elemennya sama seperti matriks sebelumnya. Berarti tinggal disama dengankan saja. Sama dengan, kemudian enter. Kemudian kita drag. Ya. Berikutnya B2 juga sama dengan. Klik 0 di sini. Enter. Kemudian di drag. Oke, selesai ya. Mengubah 2 menjadi 0. Ya, di sini. Mengubah 2 menjadi 0 sudah berhasil kita lakukan. Selanjutnya kita beralih ke OBE 4. Ya, kita kopikan dulu ini biar terlihat di monitornya. Nah, 4 seperti ini ya. Langkah selanjutnya untuk OBE nomor 4, karena kolom pertama sudah terbentuk ya, 100, berarti kita pindah ke kolom berikutnya di sini ya. Sini nah, harus terbentuk 0, 1, 0. Yang harus kita lakukan adalah membentuk satu utama dulu di sini ya. Berarti di sini harus membentuk satu utama. Ingat-ingat, untuk membentuk menjadi satu tinggal dibagi dengan bilangannya sendiri. Letaknya di B2 dibagi dengan B2. Kita akan terapkan di sini sama dengan B2-nya adalah 2,75. Kemudian dibagi B2 lagi 2,75. Tapi jangan lupa diberi dolar atau tekan F4. Nah, seperti ini. Kalau sudah, silakan teman-teman enter. Diperoleh 1. Selanjutnya di drag ke kiri dulu, baru ke kanan. Untuk baris 1 dan 3 tidak ada rumusnya, berarti elemennya sama seperti matriks sebelumnya. B3 juga sama ya, tidak ada rumus, artinya akan sama dengan elemen matriks sebelumnya. Oke, selesai. Ini berhasil membentuk satu utama di sini ya, satu utama. Di sini disebut sebagai satu utama yang digunakan untuk rumus selanjutnya. Selanjutnya di sini kita beralih ke OBE kelima. Setelah terbentuk satu utama ya, di bawah 1 harus 0, di atas 1 juga harus 0. Silakan teman-teman pilih mana dulu yang akan diubah menjadi 0. Kalau saya biasanya ke bawah dulu. Berarti di sini ya harus diubah menjadi 0. Ya. Ingat triknya, mengubah menjadi 0 itu adalah kaitkan dua baris, kurangkan, kemudian letakkan bilangan yang ingin dijadikan 0 di depan baris yang kedua. Atau secara teknis, letaknya di mana? B3 dikurangi B3 dikali satu utamanya. Satu utamanya ada di B2. Oke, ini adalah rumusnya untuk mengubah menjadi 0 yang di sini ya. Kita terapkan sama dengan B3-nya negatif 8,5 ya, dikurangi negatif 8,5. Sekali lagi jangan lupa tekan F4 ya, untuk dikasih dolar. Ini tetap ya pembaginya. Baru dikali dengan B2. B2-nya adalah 1.
Kalau sudah seperti ini, silakan teman-teman enter. Nah, diperoleh 0. Selanjutnya drag ke kiri dan ke kanan. Kita lihat B1, B2 tidak ada rumusnya, artinya elemennya akan sama dengan matriks sebelumnya. Oke. B2 juga sama, akan sama dengan elemen matriks sebelumnya. Oke, selesai UBE kelima, berhasil kita ubah menjadi 0 di sini. Ya. Kita lanjutkan ke OBE ke-6. Nah, ini kita pindahkan dulu biar terlihat. Ya. OBE 6, ya ini pindahkan ke sini. Copy dulu. Biar menjadi panduan untuk menyelesaikan dengan menggunakan OBE. Ya. Oke, kita akan lanjutkan di sini. Kita beralih ke OBE nomor 6. Ya. Berarti yang harus kita lakukan adalah mengubah elemen yang di atas 1 ini harus 0. Berarti 0,7 ini harus diubah menjadi 0. Letakkan di sini. Rumusnya kita akan buat terlebih dahulu. Berarti letaknya di B1 dikurangi B1 dikali 1 utamanya. Ya, karena ini ada di kolom kedua berarti B2. Ya, ini adalah rumus untuk menentukan atau mengubah 0,7 ini menjadi 0. Ya. Kita akan terapkan rumusnya sama dengan B1-nya adalah 0,75 dikurangi B1 lagi 0,75. Jangan lupa tekan F4 ya, kemudian dikali 1 utamanya B2 ini ya, 1 utama. Kalau sudah silakan teman-teman enter. Diperoleh 0, tinggal kita drag ke kiri dan ke kanan. Untuk baris 2 dan 3 tidak ada rumusnya, berarti sama seperti elemen matriks sebelumnya. B3 juga sama ya. Oke, ini adalah OBE ke-6 ya. Kita berhasil membentuk 0 ya. Artinya di sini kita berhasil mengubah kolom yang kedua ini menjadi 0, 1, 0. 0, 1, 0. Artinya sudah selesai untuk kolom kedua. Kita lanjutkan untuk kolom ketiga. Harus terbentuk 0, 0, 1. Ya, berarti di sini ya harus terbentuk 0, 0, 1. Yang harus kita lakukan adalah membentuk 1 utama dulu di sini. Ya, berarti di baris yang ketiga di sini harus diubah menjadi 1 utama. Rumusnya, ingat triknya ya, dibagi dengan bilangan tersebut. Teknisnya letaknya di B3 dibagi dengan B3. Kita akan terapkan. Berarti di sini ya, letaknya di sini sama dengan B3 berarti klik negatif 6,18182 ini ya. Kemudian dibagi B3 lagi, berarti negatif 6,18182 seperti ini. Tapi jangan lupa tekan F4, diberi $. Kalau sudah, silakan teman-teman enter. Diperoleh 1, selanjutnya di drag ke kiri dan ke kanan ya. Selesai OBE 7 berhasil ya, belum selesai tapi berhasil mengubah menjadi 1. Tinggal kita lengkapi B1 dan B2 karena tidak ada rumusnya. Sama seperti langkah sebelumnya akan sama dengan matriks sebelumnya. Selesai OBE 7 ya. Berhasil membentuk 1 utama ya, kita tandai di sini sudah selesai. Selanjutnya kita harus
mengubah yang di atas satu utama ini harus 0. Nah ini ya, ini harus 0. Tapi kita akan satu persatu. Kita awali dari yang paling atas ya, berarti yang ini 1,545455 ini harus diubah menjadi 0. Caranya kaitkan dua baris, letaknya adalah di B1 dikurangi B1 dikali dengan satu utama, yang satu utamanya adalah di B3. Kemudian di enter. Nah, ini adalah rumus untuk mengubah 1,545455 menjadi 0. Kita akan terapkan sama dengan B1 berarti klik 1,54 sekian dikurangi B1 lagi berarti 1,54 sekian. Tapi jangan lupa tekan F4 ya. Kemudian dikali satu utamanya terletak di B3. Ini adalah satu utamanya. Kalau sudah silahkan teman-teman enter. Nah, diperoleh 0. Tinggal kita drag ke kiri, kemudian ke kanan ya. Selanjutnya B2, B3 tidak ada rumusnya. Elemennya akan sama seperti matriks sebelumnya. Oke, selesai. OBE 8 berhasil kita ubah menjadi 0 ya. Tinggal satu OBE lagi ya. Mengubah 0,090909 ini menjadi 0 ya. Caranya di sini kita cantumkan letaknya di B2 dikurangi B2 dikali satu utamanya tetap B3. Berarti di sini kita akan terapkan sama dengan kita klik 0,09 sekian ya dikurangi B2 lagi 0,09 sekian. Tapi jangan lupa tekan F4 ya. Kemudian dikali dengan Oke, ini ada kesalahan, bukan di sini ternyata ya, salah. Bukan di sini tapi geser sebelumnya. Maaf, ada kesalahan. Nah, karena ini bukan kolom ketiga, ini kolom ketiga ya. Tadi ada kesalahan ya, kita terapkan di sini sama dengan B2 1,727 sekian, klik ya, kemudian dikurangi B2 lagi negatif 1,72727, kemudian tekan F4 ya, kemudian dikali dengan B3 atau satu utamanya adalah ini 1 ya. Kalau sudah silahkan di enter. Nah, diperoleh 0, tinggal kita drag ke kiri dan ke kanan. Kemudian kita lihat untuk B1, B3 tidak ada rumusnya, berarti elemennya akan sama dengan matriks sebelumnya ya, 1, kemudian kita drag ya. Kemudian B3 juga sama, akan sama dengan elemen matriks sebelumnya. Kemudian kita drag. Oke, nah ini adalah akhir dari OBE ke-9 ya. Ternyata di OBE 9 ini semuanya sudah terbentuk ya. Ini sudah, artinya sudah terbentuk eselon baris tereduksi. Tinggal kita simpulkan, himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 1, Y sama dengan 7, dan Z sama dengan 4. Ini adalah himpunan penyelesaian untuk SPL tersebut. Oke, mudah-mudahan cukup jelas ya, mudah untuk dipahami dan tentu saja bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.